lupa tekan subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, sirolah datolah sifatolah kulo sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun manguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang luput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng injang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah setia berbagi kawruh pangerten saha pengalaman aku nindakaken sedaya ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta nindakaken laku kasampunan urip, sedaya ajaran luhur, khususipun laku kumpul nunggal suci, inggih menika nindakaken wahyu panca gaib wahyu Eka Buwana. Mugia kepanggihan kita wonten ing injang menika tasih sedaya kemawon panjenengan sekeluarga ugi tansah kalimpahan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwasa, saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, boten kirang suatu napa lan khususipun anugerah katentreman serta ketenangan lahir saha batos panjenengan sekeluarga, sehingga panjenengan sekeluarga tansah saged ngraosaken nikmatipun gesang wonten ing alam donya menika kanthi jembaripun penggalih, kanthi tentremipun manah, kanthi kebahagiaan Teguh Rahayu Slamet. Mila sedaya kenikmatan ingkang langkung agung kala wau kedah tansah saged kita anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kehadirat Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwasa, Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika inggih menika kita sampun mancik bahas wonten episode 0 selikur bagian kalih netakaken bahasan ingkang episode 0 selikur bagian setunggal ingkang kala kemengker sampun kuku aturaken. Mugia bahasan kita wonten ing edisi 0 selikur bagian kalih menika kita tasih tansah jinangkungan
kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwas, saking Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, sehingga bahasan kita wonten ing edisi 021 bagian kali menika inggih menika laku nggelar mulung ing rasa kagem dharma bakti utawi dharma tetulung nguncaraken kekudanganipun Rama kagem putra. Mugia bahasan kita wonten ing edisi sambungan edisi 021 bagian setunggal kala kepengker saged tetep netosaken manfaat miguna lan mahanani dumateng kita gesang wonten ing alam donya tansah saged manfaat kagem liyan, tansah saged maringi katentreman kemanfaatan dumateng kekathah sedaya umatipun Gusti ingkang Maha Suci, makhluk hidupipun Gusti ingkang Maha Suci, baik sesami manusia ugi sesami makhluk ciptaanipun Gusti ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, kala kepengker kita sampun bahas dharma batin kagem nguncaraken kekudanganipun Rama inggih menika supados kita menika saged nebaraken kemanfaatan, kemaslahatan langkung banyak liyan sesama manusia maupun sesama makhlukipun Tuhan. Lah sakmenika kita tingkataken bahasanipun boten dharma batin malih namung dharma bakti kagem nguncaraken kekudanganipun Rama supados sedaya putra Rama saged berbudi bawa leksana tumindak tumandakipun tansah maringi manfaat kagem liyan, tansah maringi katentreman marang liyan, tansah saged dados jalaran solusi kagem liyan. Mugia bahasan kita tasih saged netosaken manfaat miguna lan mahanani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya. Pramila monggo kita ngawalinipun kelawan nata niat kita njernyaken penggalih kita lan jembaraken ngapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita supados bahasan kita tetep saged jinagungan kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, sehingga hasil bahasan kita mangke tetep saged manfaat mahanani migunani bilih dipun tumindakaken wonten kehidupan nyata mangke. Para sutresna ingkang minulya, menawi dharma bakti, dharma batin ingkang sampun kita bahas kala wingi inggih menika kita tetulung nanging menggunakan batin. Tumindak kita menggunakan batin. Lah sakmenika dharma bakti kagem nguncaraken kekudanganipun Rama supados sedaya putra menika saged berbudi bawa leksana ing sedaya tumindakipun tansah manfaat kagem liyan, manfaat kagem sesama manusia lan kagem sesama makhluk ciptaanipun Gusti. Nah, dharma bakti menika ateges dharma yang tetulung yang sudah tidak menggunakan batin lagi tetapi sudah menggunakan juga tenaga, menggunakan pikiran, juga menggunakan rasa jati kita. Dados sedaya apa yang ada pada diri kita ini bisa untuk digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan sesama manusia, sesama makhluk Tuhan. Nah, pertanyaanipun dos pundi kita saged nindakaken dharma bakti kagem sesama manusia lan kagem sesama umatipun Tuhan. Para sutresna ingkang minulya, monggo panjenengan ugemi, panjenengan wigateni bilih panjenengan selaku putra menika ateges panjenengan menika sampun pinaringan wahyu panca gaib dan minimal panjenengan sudah numindakkan kewajiban kita selaku putra yaitu menjalankan laku wahyu panca gaib kelawan trep-trepipun dawuhipun Rama inggih menika ingkang kuku sampun rangkumaken ing edisi 018
episode tahun 2022. Dados intinipun putra menika supados mahanani Wahyu Panca Gaib ingkang dipun tumindakaken dipun lakuaken kedah netepi kewajibanipun ingkang kuku sampun rangkum wonten ing edisi 018 inggih menika rangkuman huruf A besar kedah ditumindakaken kedah dilampahaken secara rutin lan lestantun. Inggih menika minimal 1 hari jadwal yang untuk manembahing rasa menika antara jam 6:05 sore dan yang kedua jam 24 malam lebih 5 menit. Itu harus kita melakukan patrap sungkem untuk sembahing rasa kita. Ateges kita mengakui bahwa rasa kita ini berasal dari rasa ingkang maha suci. Sehingga sedaya rasa yang kita terima adalah semua kuncara suci saking Gusti ingkang maha suci. Dan yang kedua huruf A kedua inggih menika kita harus nambah rutin dan lestantun setiap mau tidur dan begitu bangun tidur kita patrapkan. Nah, kalau ini sudah bukan untuk manembahing rasa, tetapi kita sudah mulai wasesaning rasa kita. Jadi mulai mewasesoi. Dan yang ketiga supaya bukan hanya waseso tapi sudah sasmita langgeng atau sasmita buwana langgeng supados kita saged nyepeng kita kalau ada apa-apa rasa kita, dinamika rasa kita terima apa saja rasa yang bisa bikin uas, sumelang, apalagi khawatir, takut, atau tanda-tanda hera-heru, bencana alam dan sebagainya, kita harus menerapkan Wahyu Panca Gaib dengan rutin dan lestantun. Ketika huruf A besar 1 sampai 3 ini sudah kita terapkan rutin dan lestantun, maka kita cara menyempurnakannya dengan semua tindakan kita harus difilter dengan pangumbahing raga atau huruf B besar. Yang mana pangumbahing raga menika ada 5 kesejatian yang harus kita lakukan: jujur, sabar, nerima tresna welas asih, kemudian ikhlas, dan kita melakukannya semua harus dengan dasar ngalah. Nah, kalau ditutup dengan kasampurnan laku pangumbahing raga, maka kemahananian Wahyu Panca Gaib yang kita lakoni tiap hari secara rutin dan lestantun itu akan pasti muncul atau meresep dalam jiwa raga kita. Dan itu akan bisa kita jadikan dasar untuk kita laku dharma batin, apalagi dharma bakti. Karena apa? Karena panjenengan ingsun kita yang ada di dalam diri kita sudah otomatis terkoneksi dengan Gusti ingkang Maha Suci. Nah, pertanyaannya, untuk dharma bakti ini banyak sifat-sifat mulung ing rasa yang kedah dipahami oleh para putra. Artinya kita tidak boleh saklek memahami ajaranipun Rama ini, tidak memahami seperti aji pokoknya seperti mantra simsalabim. Pokoknya ngene lek gak ngene berarti gak bener. Lah itu maka kita sama seperti mempersempit sudut pandang kita sendiri, mempersempit ajaran pun Rama sendiri, seolah-olah ajaran Rama ini tidak universal, tidak dinamis. Jadi yang dibutuhkan adalah kedewasaan dalam menyikapi kahanan, kewasesoan, kewaskitoan dalam memahami ajaranipun Rama Wahyu Panca Gaib itu sendiri, awal mula yang harus kita lakukan. Selama kita tidak menjembarkan, mendewasakan pemahaman, maka kita akan terbelenggu dalam hasil yang koyok-koyok, rumangsa epok-epok. Dan kita tidak akan bisa mengkuncorokan kekudangannya Rama untuk laku berbudi bawa laksana, tetulung, dharma batin, apalagi dharma bakti. Kita akan kesulitan.
karena kita terbelenggu dengan sikap sempit kita sendiri. Para sutrisno ingkang minulya, nyuwun gunung pangapunten, nyuwun gunung pangaksami, kuku namung saling mengemotaken piyambak khususipun diri pribadi kuku bahwa estu ajaran yang dari Romo Semono ini ajaran yang benar-benar universal, ajaran yang sangat dinamis. Artinya bukan layak untuk kita persempit, perkecil, kita kerdilkan pemahaman kita. Jadi, selaku putra Romo, dalam hidup di alam dunia ini kita tidak dituntut hidup untuk gulung saja, atau hidup secara spiritual, secara rohani saja, tetapi kita tetap harus berserawung dengan yang lain, baik sesama manusia, sesama makhluk Tuhan berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk halus bahkan, dan alam. Jadi kita harus benar-benar menjembarkan pola pikir untuk bisa seserawung terhadap semua ciptaannya Tuhan. Dan kita harus bisa bermanfaat bagi mereka, bukan kita yang memanfaatkan mereka. Itu yang namanya berbudi bawa laksono, utawi kekudangan, esensi kekudanganipun Romo. Jadi sama kalau dalam bahasa syariat, khairul linnas anfa'ahum linnas. Orang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang semakin banyak manfaatnya bagi yang lain, bagi umat, bahkan bagi makhluk hidup. Nah, sama juga dengan kita sebagai putra Romo, kita dituntut seperti itu, memerankan fungsi ada makna berbudi bawa laksono, artinya kita lebih punya manfaat lebih bagi siapapun, dimanapun, apapun, dan kondisi apapun. Nah, yang kita perlukan adalah modalnya adalah kita harus melatih rutin dan lestantun untuk mulung ing rasa dalam menjalankan wahyu ponco gaib kita ini, supaya mahananinya benar-benar otomatis. Nah, untuk laku Dharma Bakti ini, Koko akan mencoba membuat identifikasi kategori bahwa Dharma Bakti tetulung ini yang paling umum kita temui adalah untuk usada. Usada itu sama seperti tetulung kita ini, namun ajeng-ajeng mulung rasa saking Gusti, kita membantu orang yang kebetulan dicoba dengan sakit. Nah, sakit itu gaib. Tidak bisa wujud penyakit itu, demam itu kaya apa yang bisa kita raba dengan rasa. Berarti dia juga gaib. Makanya bisa kita sikapi dengan wahyu ponco gaib. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menjadi teman yang setia bagi siapapun yang kebetulan nemahi kahanan-kahanan khusus. Bukan hanya penyakit, contohnya yang Kukus sudah pernah lakukan, bahwa di era seperti ini masih banyak orang yang seringkali kesurupan, ketempelan, dan seterusnya. Bahkan gangguan-gangguan gaib dan lain-lain. Nah, ini juga kita sebagai putra Romo harus bisa punya waseso, punya ketanggapan, punya kepekaan. Kalau dimintai tolong, harus kita bisa memberikan kuncoro suci tersebut supaya mahanani. Syukur-syukur bisa benar-benar nerima nedyanya Gusti ingkang Maha Suci, apa yang kita dharma baktikan itu jadi solusi. Semata-mata bukan karena kita keyakinan punya kemampuan, tapi kita nerima nedyanya Gusti atau palilanya Gusti, apa yang kita lakukan itu dililani, diridhoi, sehingga solusinya akan diberikan langsung oleh Gusti ingkang Maha Suci. Kemudian yang berikutnya, selain penyakit, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang krusial, yang sangat sulit untuk dijangkau dengan akal. Nah, itulah peran putra Romo harus bisa masosoni, bisa tanggap, dan bisa berperan aktif di dalamnya sebagai problem solving atau
jadi juru solusinya. Dengan apa yang harus kita lakukan? Kita punya modal wahyu ponco gaib yang sudah kita jalankan secara rutin dan lestantun, itu maka sudah mahanani. Sebatas kita harus menjauhkan pamrih, harus kita menjauhkan karep, kita harus menjauhkan kemauan untuk memperoleh keuntungan dari apa yang kita lakukan. Insya Allah pasti akan mahanani. Nah, para sutresna ingkang minulya, dalam Dharma Batim, format standarnya yang harus kita lakukan dalam mengempakkan wahyu ponco gaib untuk tetulung Dharma Batin untuk semua urusan, baik itu untuk usodo, jadi membantu nyuwun kesembuhan, ataupun untuk kasampurnan, berarti membantu orang yang syakaratul maut itu sulit, bahkan orang yang meninggalnya dalam kondisi kurang sempurna, kita membantu menyempurnakan dengan mijil kasampurnan, panyampurnan. Ataupun kalau ada masalah-masalah yang insidensial, misalnya kesurupan, ketempelan, atau gangguan gaib yang lain, itu bisa kita lakukan. Lah, standar formalnya sepengalaman kuku yang kuku lakukan adalah monggo ini gosok ginosok, urap urip urup. Standar yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu kita harus palenggah. Nah, karena kita ini nyengkuyung Dharma Bakti, jadi kita ini tertulung, maka resikonya itu sebetulnya double. Maka dari itu palenggahnya kuku yang selama ini melakukan kalau untuk Dharma Bakti, palenggahnya ada dua cara. Yang pertama, palenggah menggunakan sedulur papat, dan yang kedua, palenggah mengagem sandangan pitu sing manggon ing wadah alus papatku. Dados ini contoh prakteknya, praktek meresapkan palenggah untuk cara yang pertama menggunakan sedulur papat. Monggo dipun catat atau nanti diputar ulang-ulang terus sambil dicatat. Unenipun palenggah ingkang pertama, sedulur papatku, lenggau kang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis lir ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Sikapnya kan sudah tahu ya. Sikapnya dengan cara telapak kanan demek di dada kiri. Itu palenggah yang pertama. Kemudian harus dilengkapi palenggah yang kedua. Unennya seperti ini. Sandangan pituku kang manggon ing wadah alus papatku, lenggaoh kang prayogi, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis lir ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Sikapnya sama, telapak tangan kanan dekep di dada kiri. Nah, setelah kita laku palenggah 2 kali itu, maka kita laku pangolah rasa. Nah, ternyata pangolah rasa itu sudah pernah diaturkan Romo ini ternyata. Kuku pernah nemahi, ternyata taline urip itu bener-bener untuk ndudut rasa kita supaya mahanani. Setelah palungguh sebelum kunci, kita harus pangolah rasa. Tata caranya seperti yang kuku aturkan. Kita ngambil nafas menggunakan hidung lewat puser. Tali puser kita, udel. Kita sedot menggunakan hidung yang halus. Supaya apa? Hawa murni hidup itu kita serap. Karena apa? Kita mau untuk tertulung. Hawa murni itu yang diperlukan nanti. Jadi kita duduk, kita tarik menggunakan hidung, nyedotnya yang halus sehingga aring. Dan waktunya udel sampai nyampe sebelum bun-bunan itu 7 ketukan. Minimal 7 ketukan. Atau 7 kedutan jantung.
Begitu kita sedot pakai hidung sampai bumbunan 7 ketukan, kita tahan 7 ketukan, 7 kedutan juga. Begitu setelah kita tahan 7 kedutan, nah disitulah tempatnya sebetulnya nang dan ening itu saat kita ngangkrek di bumbunan. Begitu kita tiupkan menggunakan mulut, jadi pakai mulut kita mengot sedikit mulutnya, kita alirkan sampai ke sekujur tubuh sehingga sampai ke ujung kaki. Itu juga waktunya 7 kedutan. Jadi kita sedot pakai hidung sampai narik ke bumbunan, kita engkrek 7 kedutan. Udel ke bumbunan juga 7 kedutan. Begitu setelah engkrek 7 kedutan, kita hembuskan menggunakan mulut. Juga sampai ke sekujur tubuh, sampai ujung jari kaki juga 7 kedutan. Kalau kita sudah terbiasa pangolah rasa, maka kita akan merasakan ada semriwing merambat di sekujur tubuh gitu, itu akan kita merasakan. Seperti aliran semut kecil-kecil yang merambat itu. Sama seperti kalau kita lagi mijil, begitu terasa awal atau paweling, khususnya yang paweling, akan merasakan seperti itu. Gremet, 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 baru kita akan mulung ing rasa. Nah, sama seperti kalau pangolah rasa ini, ternyata ada kukuh menemukan referensi yang diaturkan Romo. Bahkan ditegaskan sekali bahwa nafas itu juga sama seperti di torekot yang kukuh tekuni. Taline urip. Nafas itu talinya urip. Maka kalau kita tidak memahami talinya urip, sama seperti kita sudah kehilangan urip kita. Setelah kita pangolah rasa, maka kita baru ngeresapkan kunci 7 kali. Jadi ini bahan dasar untuk kita laku Dharma Bakti. Begitu kunci 7 kali sudah selesai, maka kita menyambung dengan singkir 3 kali. Kenapa harus singkir kita dahulukan? Singkir ini merupakan alat komunikasi yang berkaitan, ada urusan yang berkaitan dengan sesama makhluk hidup, baik sesama manusia maupun sesama ciptaannya Tuhan. Karena kita tetulung kita kepada makhluk hidup, entah manusia atau hewan atau lingkungan alam. Maka dari itu kita harus singkir dulu, supaya apa? Nafsu tetelu kita itu mepes atau tidak punya doyo, tidak mendominasi kita. Terus yang kedua, singkir ini memang alat komunikasi yang berkaitan dengan urusan kita, ada kaitannya dengan sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Kemudian kita setelah singkir 3 kali, maka kita paweling 3 kali. Nah, paweling ini yang kuku seperti aturkan, bahwa paweling ini sama seperti kita ini pesen, juga pamit seperti mijil, dan yang paling utama itu minta pangestu, itu paweling. Jadi kita harus ngeresapkannya juga 3 kali. Begitu selesai paweling, baru kita inti untuk Dharma Bakti kita ini tertolong dalam konteks apa. Contohnya kalau konteksnya usodo atau ngusodo penyakit, maka kita mijilnya kita dahului dengan mijil usodo setelah paweling. Nah, kalau khusus usodo ini kukuh dari pengalaman laku, kukuh membedakan lagi, merinci lagi. Kalau penyakitnya umum, artinya penyakit ini tidak emergensinya tinggi atau tidak darurat banget, maka kita menggunakan mijil umum, artinya cukup dengan asmo kita. Tetapi kalau ini penyakitnya darurat, emergensi atau tingkat keseriusannya tinggi, kita menggunakan mijil pangustune Rama
dan mijil menggunakan betara-betara atau kalau bahasa syariat itu malaikat-malaikatipun Gusti ingkang Maha Suci utawi dewa-dewaipun Gusti ingkang Maha Suci. Artinya makhluk utusan Gusti ingkang Maha Suci yang diberikan delegasi mengatur atau mengelola fungsi-fungsi tubuh yang dihinggapi penyakit yang bersangkutan. Nah, di situ ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, daerah penyakit dalam atau jeroan itu yang diberikan delegasi kewenangan untuk ngatur tata kelola fungsi bagian dalam manusia itu dinamakan dadongawo. Maka mijilnya kalau kita sudah mijil menggunakan mijil asmo kita, jadi kita tetap menggunakan mijil asmo dan kita menggunakan mijil pangestunipun Rama. Mijil asmonipun untuk umum kita menghantar awal. Contohnya asmo kita sebut jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa ngusada titik-titik jenenge siapa atau asmane siapa yang kita usada keparang ingkang lagi nandang roba titik-titik keparenga waras. Nah, lajeng yang kedua kita menggunakan pangestune Rama. Nah, tinggal daerah mana ini yang sakit. Kalau daerahnya daerah penyakit dalam kita menggunakan dadongawo. Contohnya ini kalau daerah dalam yang sakit. Pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. 3 kali baru dadongawo. Jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa ngusadani pawongan titik-titik-titik kang lagi nandang roba. Sebutkan karena penyakit dalam, entah itu berkaitan dengan lambung, entah berkaitan dengan paru-paru, entah berkaitan dengan liver, entah berkaitan dengan jantung, keparenga waluya jatiwuni waras. Ditutup malih pangestune Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah, menika untuk ngusadani penyakit yang berkaitan penyakit dalam. Lajeng yang kedua, yang paling sering ini yang berkaitan dengan influenza, pilek, batuk itu pasti ada kaitannya dengan panas, badannya panas tinggi atau demamnya nemen. Panasnya tinggi atau dinginnya nemen atau demam. Lah, utusan Gusti ingkang Maha Suci yang berwenang untuk mengelola di delegasi untuk menguasai tata kelola fungsi yang berkaitan dengan kekebalan tubuh yang ada kaitannya dengan suhu itu, temperatur tersebut disebut bayu. Nah, kalau penyakitnya panas, maka yang kita gunakan adalah bayu adem, bukan banyu loh ya, bayu adem. Kalau penyakitnya itu demam, maka yang kita gunakan bayu panas. Jadi pertama mijilnya sama, mijil yang umum menggunakan asmo kita untuk penghantar. Kemudian yang kedua mijil menggunakan pangestunipun Rama, baru kita sebut bayu apa. Contohnya kita ngusodo orang yang lagi panasnya tinggi, maka kita menggunakan bayu adem. Begitu selesai mijil umum menggunakan asmo pengantar, maka kita mijil kedua pangestunin Rama, pangestunin Rama, pangestunipun Rama 3 kali baru kita sebut bayu adem jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa ngusadani pawongan titik-titik jenenge sebut ingkang lagi kenging roba sakit benter ingkang sanget keparenga waluya jatiwuni waras pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah, menika menawi kangge sakit benter kita menggunakan
mijil bayu adem. Nah, tutukipun menawi yang kita usodo adalah sakit demamnya tinggi, maka kita menggunakannya bayu panas. Mijil dengan bayu panas. Bayu ya, bukan banyu loh, bayu. Bayu panas. Dados sak bibar mijil menggunakan asma untuk penghantar, kita menggunakan pangestunipun Rama 3 kali, baru kita nyebut. Nah, ini contohnya kita ngusodo orang yang benar-benar lagi demam. Begitu setelah mijil menggunakan asma, kita mijil menggunakan pangestunipun Rama. Pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Bayu panas. Jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa ngusadani pawongan titik-titik ingkang lagi nandang roba demam ingkang menggigil keparenga waluya jatiwuni waras saking pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah, sebaiknya perlu diingat sebagai catatan, kalau ngusadani sarana yang paling tidak beresiko adalah menggunakan air putih. Begitu selesai panjenengan mijilaken, baru kita menggunakan tetap asma kita lagi. Untuk apa menyalurkan air tadi? Contohnya asma kita, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa ngusadani ingkang sampun katindakaken kala wau, keparenga kula lebetaken supados dados obat waras, kula lebetaken dhateng toya suci menika kanthi pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Lajeng tangan kita seolah-olah memasukkan sesuatu dalam botol yang berisi air kala wau. Baru air tersebut bisa digunakan untuk minum dan ngelabur sekujur tubuh. Nah, itu tata cara baik untuk penyakit maupun untuk musodo orang yang kesurupan juga bisa. Hanya bedanya kalau untuk kesurupan, kita cukup mijilnya menggunakan asma kita. Jadi kita hanya cukup menggunakan asma kita sudah cukup. Para sutresna ingkang minulya. Jadi untuk edisi 021 bagian kalih kuku cicil 2 sesi kemawon rumiyin supados mboten bingung. Ingkang pertama kala wau inggih menika kagem dharma bakti yang berkaitan dengan usada penyakit. Nah, kita bisa melakukannya kalau penyakitnya masih tidak emergensi, tidak darurat, tidak serius banget, kita cukup menggunakan mijil umum, menggunakan asma. Tetapi kalau darurat sangat, kita juga mijil menggunakan asma dan menggunakan pangestunipun Rama. Nah, pangestunipun Rama menika kita harus tahu bagian mana yang sakit. Kalau bagian dalam kita menggunakan dado ngawuk. Kalau bagian yang berkaitan langsung kelihatan panas nemen atau demam nemen, kita menggunakan bayu panas kalau itu demam, kita menggunakan bayu adem kalau itu panas penyakitnya. Dan semoga ini kita bisa praktekkan. Jangan uas dan sumelang, jangan berpikir nanti ya apa lek gak waras. Itu bukan urusan kita. Kita hanya mulung ing rasa atau kita hanya ajeng-ajeng nadhiyapun Gusti utawa palilanipun Gusti, inggih menika palilanipun Gusti ingkang Maha Suci. Tapi sebagai catatan yang harus kita yakin bahwa kita sudah laku secara mahanani kunci, insya Allah kita bisa menggunakan kuncoro suci itu untuk tetulung dharma bakti. Karena apa? Kita memang sudah dibebani oleh Rama kita untuk juga menjadi menunjukkan kekudangan Rama bisa kita tampaki dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara dharma batin dan dharma bakti tetulung ini. Supaya kita tidak bingung, tidak banyak-banyak, nanti kita dilanjutkan pada bagian yang ketiga.
sesi yang terakhir untuk Dharma Bakti. Kagem apa yang khusus Koko sampaikan pada edisi bagian 2 ini, apabila ada yang kurang berkenan, tolong jangan dipahami, jangan dijudge bahwa ini bukan ajaran Pun Romo. Kuko melakukan semuanya ini, insya Allah Kuko menggunakan mulung ing rasa, karena memahami ajaran Pun Romo itu sangat luas, bukan sempit, bukan kerdil, sehingga apa yang Kuko lakukan semua pedomannya juga dari dawuhipun Romo. Kirang langkah gunging mun gungi pangaksami, matur nuwun wigatosipun, billahi taufik wal hidayah, birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing bagian 3 salajengipun. Mugi manfaat dan mahanani kagem sinten kemawon ingkang kersa mraktekaken. Rahayu, rahayu, rahayu.